Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Rahmat. Saya berasal dari kelas H Governance Digital dengan NPM 240410110084. Jadi di video ini saya bermaksud untuk mengerjakan tugas evaluasi akhir semester saya pada mata kuliah Governance Digital yang menjelaskan mengenai aplikasi produk atau produk dari pemerintahan, khususnya dari pemerintahan Kota Surabaya. Dan di sini saya mengambil contoh yaitu Surabaya Intelligent Transport System atau SITS. Jadi, SITS ini merupakan suatu aplikasi yang, berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi dan lalu lintas yang basisnya itu berbasis teknologi informasi. Jadi SITS ini seperti aplikasi yang memang difungsikan untuk memantau arus lalu lintas di Kota Surabaya, dan SITS ini isinya itu merupakan pemantauan lalu lintas yang berada di jalan-jalan protokol Surabaya. Untuk aplikasi ini fungsinya memang sebagai sistem pemantauan dan pengendalian lalu lintas, dan ini diharapkan mampu membantu petugas ataupun pemerintah dalam merencanakan suatu pembangunan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di jalan, semisal kemacetan, semisal ada tragedi kecelakaan dan sebagainya. Juga berfungsi sebagai aplikasi yang membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan di jalan raya sehari-hari. Semisal saat musim hujan, biasanya di daerah Surabaya itu kan hujannya berbeda-beda ya, semisal di daerah Surabaya Timur itu hujan, tetapi di daerah Surabaya Selatan enggak. Mungkin itu bisa menjadi bahan pengambilan keputusan bagi masyarakat, seperti itu. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi SITS ini yaitu untuk menciptakan arus lalu lintas yang lebih lancar dan aman, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan antar pengguna jalan, serta juga menyediakan data dan informasi mengenai lalu lintas secara akurat sebagai dasar dari pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam merencanakan suatu pembangunan. Selain itu juga SITS ini diarahkan untuk mendukung perencanaan transportasi jangka panjang yang berbasis data dan memperkuat pelayanan publik di area perkotaan. Kemudian untuk penerapannya di aplikasi SITS ini menurut saya cukup mudah karena dapat di-download atau diunduh melalui Play Store. Kemudian apabila sudah diunduh dapat langsung tekan dan langsung masuk menu, dan di aplikasi itu langsung muncul berbagai pilihan dari daerah yang bisa dilihat melalui CCTV. Tetapi dalam penerapannya ini ada beberapa kendala yang berupa di beberapa wilayah itu terdapat CCTV yang memang, terkadang bisa, terkadang tidak, dan itu juga terkadang ada yang dari CCTV-nya itu memiliki resolusi yang cukup di bawah standar, sehingga cukup menyulitkan user atau pengguna itu tidak bisa melihat secara maksimal. Kemudian juga, kendala yang kedua yakni adanya keterbatasan infrastruktur atau jaringan. Ya mungkin, adanya keterbatasan itu menyebabkan tadi yang saya sebutkan di awal, adanya beberapa CCTV yang mati ataupun kurang maksimal resolusinya di beberapa daerah, seperti itu. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya juga, masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang belum mengetahui aplikasi SITS ini, sehingga juga menurut saya akuntabilitas dari aplikasi ini masih belum cukup maksimal, sehingga masih diperlukan sosialisasi dari pemerintah Kota Surabaya. Kemudian dari sisi keamanan data, SITS ini mengelola data visual dan informasi lalu lintas yang memang menurut saya itu sangat sensitif, sehingga diperlukan sistem pengamanan yang kuat dan kebijakan perlindungan data yang jelas supaya tidak terjadi penyalahgunaan data. Karena perlu kita ketahui bahwa keamanan data ataupun data-data pribadi itu merupakan hal yang sangat sensitif, tidak bisa disebarluaskan secara cuma-cuma, seperti itu. Kemudian, untuk aksesibilitas seperti yang saya katakan tadi, menurut saya itu masih cukup bergantung pada jaringan internet sekitar, dan juga bergantung pada, fasilitas yang ada juga, sehingga juga menurut saya, cukup kurang maksimal dan cukup, membantu beberapa orang saja yang memang, eee
membutuhkan beberapa daerah yang memang sudah memadai infrastruktur. Kemudian apabila ditinjau dari prinsip governansi digital, SITS ini menurut saya sudah cukup menunjukkan upaya pemenuhan transparansi melalui penyediaan informasi kondisi lalu lintas secara real time. Sehingga masyarakat itu dapat menggunakan aplikasi ini secara terbuka tanpa ada gangguan-gangguan dari pemerintah. Juga, ini menunjukkan prinsip partisipasi yang mulai terwujud dengan adanya kanal telekomunikasi dan pelaporan dari masyarakat terkait kondisi lalu lintas. Meskipun yang perlu disoroti yaitu mekanismenya yang masih perlu diperbaiki. Kemudian dari aspek akuntabilitas mungkin, pemerintah sebagai penyedia dari layanan ini perlu mensosialisasikan lagi kepada masyarakat secara luas supaya masyarakat nantinya mampu menggunakan aplikasi ini dan nantinya juga diharapkan mampu menjadi evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban sebagai, pertanggungjawaban pemerintah sebagai agen pelayanan, walaupun standar evaluasi dan pelaporan kinerjanya juga masih perlu dirumuskan secara lebih sistematis. Kemudian, untuk SITS ini juga mencerminkan prinsip integrasi layanan karena menghubungkan berbagai komponen transportasi, instansi pemerintah, dan teknologi pendukung dalam satu sistem terpadu untuk mendukung pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif. Kemudian, dari berbagai penjelasan mengenai implementasi dari aplikasi ini, saya ada beberapa saran supaya aplikasi ini mampu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, yaitu yang pertama, pemerintah Kota Surabaya harus melakukan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh titik-titik Kota Surabaya, tidak peduli Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya Utara, semua harus mendapatkan fasilitas yang sama dan memadai untuk mendukung, pemaksimalan program SITS ini. Kemudian juga, yang sering diabaikan dari pemerintahan adalah melakukan perawatan. Jadi perawatan juga harus dilakukan ataupun pemeliharaan supaya aplikasi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien juga mampu bertahan hingga jangka panjang, seperti itu. Kemudian penguatan kebijakan keamanan dan perlindungan data juga perlu diawasi secara maksimal juga untuk menjaga kepercayaan publik, karena seperti apa yang saya bilang tadi, keamanan data itu merupakan hal yang paling sensitif dan apabila pemerintah tidak dapat menjaga keamanan data pribadi masyarakat, justru itu akan menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada masyarakat sebagai agen pelayanan publik. Kemudian, untuk peningkatan kualitas, visual dari aplikasi juga, itu perlu dipertimbangkan juga karena apabila aplikasi itu memiliki desain visual yang cukup kurang menarik, itu juga pengaruh terhadap minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi mungkin pemerintah harus menggandeng, seniman-seniman visual yang memang itu nanti diharapkan mampu membantu meningkatkan visual dari aplikasi SITS ini. Kemudian pemerintah diharapkan mampu mensosialisasikan aplikasi ini secara luas supaya nantinya masyarakat itu dapat menggunakan aplikasi ini secara maksimal dan juga, eee, nantinya juga mampu mencapai akuntabilitas aplikasi yang maksimal, seperti itu. Mungkin, dari beberapa saran saya ini semoga diterima oleh pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan semoga dengan perbaikan-perbaikan tersebut SITS mampu menjadi layanan publik digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan prinsip governansi digital yang baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan saya mengenai SITS ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.